Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, selalu penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi ini. Kembali saat ini kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan-Mu. Kami yakin percaya ada rencana Tuhan yang baik bagi kami, dan Tuhan selalu menyertai kami dalam setiap langkah kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami Tuhan, agar kami mengerti akan apa yang menjadi maksud-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Roma pasal yang ke-15. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Roma 15 ayat 1 dan 2. Tertulis demikian. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah di masa lalu tentang seorang raja yang mengundang beberapa orang untuk datang ke istananya. Mereka tiba dan dijamu dengan jamuan makan siang. Semua tamu undangan telah duduk di tempatnya masing-masing, dan raja juga duduk di bagian tengah menghadap semua para tamunya. Hidangan disajikan dan acara makan dimulai. Seorang tamu mengambil sebuah mangkok berisi air yang ada di depannya dan meminum airnya. Melihat hal itu, tamu-tamu yang lain kaget, karena itu adalah mangkok air untuk mencuci tangan. Sang raja melihat kejadian itu, lalu mengambil mangkok air yang ada di hadapannya juga dan mengangkat serta meminumnya. Ia melakukan hal yang sama karena tidak mau mempermalukan tamunya, sehingga ia pun meminum air tersebut. Terkadang saudara, kita perlu bersikap bijaksana untuk menguatkan hati seseorang dan bukan untuk mempermalukan atau menjatuhkannya. Terkadang kita perlu mengalah agar orang lain menjadi dikuatkan. Dalam ayat yang pertama dan kedua di pasal ini, kita diajar untuk menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan mencari kesenangan kita sendiri. Dengan kata lain, kita hendaknya bersabar terhadap keberatan-keberatan orang yang lemah keyakinannya, demi untuk kebaikannya, supaya imannya tidak menjadi lemah, melainkan bertambah kuat. Ayat 1 dan 2 ini masih berhubungan dengan apa yang tertulis dalam pasal sebelumnya. Konteks dari ayat ini adalah mengenai makanan dan hari. Orang yang lemah imannya menganggap bahwa tidak semua makanan boleh dimakan dan menganggap tidak semua hari itu sama. Sedangkan orang yang kuat imannya tahu bahwa semua makanan boleh dimakan dan semua hari sama saja. Dalam soal-soal yang demikian, yang bisa menimbulkan perdebatan dan pertengkaran serta dapat menjadi batu sandungan, kita diajarkan untuk jangan mencari kesenangan kita sendiri, tapi mencari kesenangan sesama kita untuk kebaikannya. Hal menyenangkan manusia yang dinyatakan dalam ayat ini tentunya mempunyai batasan sejauh mana prinsip kebenaran firman Tuhan tidak diubah atau dilanggar. Sejak dulu hingga sekarang, masalah-masalah yang kecil semacam ini dapat mengganggu keharmonisan kehidupan orang-orang percaya. Hal-hal kecil yang tidak prinsipil bahkan dapat menjadi sumber perpecahan dan merusak iman sebagian orang. Menghadapi hal ini saudara, kita harus dapat menahan diri dan menyangkal diri kita sendiri. Ketika ada situasi-situasi semacam ini dalam kehidupan kita sehari-hari, baiklah kita mengambil sikap yang benar untuk tidak membuat saudara kita yang seiman menjadi terjatuh atau menjadi lemah imannya. Sikap dan tindakan kita dalam hal apapun bukan hanya terbatas pada makanan dan hari saja,
hendaknya dapat membangun iman orang lain. Dalam dunia modern yang semakin banyak aspek di dalamnya, kita hendaknya dapat menjaga sikap kita supaya menjadi berkat dan motivasi bagi orang lain, bukan menjadi celah dan sandungan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, mintalah Tuhan untuk memberikan kita hikmat, agar dalam perkataan dan perbuatan kita dapat menguatkan iman sesama kita. Roh Kudus akan menolong kita untuk semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan menolong kita sehingga hidup kita senantiasa boleh menguatkan iman orang-orang di sekitar kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami untuk kami memakai hidup kami untuk menguatkan orang-orang di sekitar kami, khususnya saudara-saudara kami seiman. Kami tidak mau bertengkar, tidak memperdebatkan masalah-masalah yang tidak begitu prinsipil, tapi menerima dan membangun iman orang-orang lain. Ajar kami Tuhan untuk tidak bertengkar, tidak berdebat untuk hal-hal yang tidak prinsipil, hal-hal yang sebenarnya tidak penting, tapi agar kami saling menguatkan satu sama lain dan menerima keberatan-keberatan dari sesama kami yang seiman. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami mohon agar Engkau ya Tuhan, Roh Kudus-Mu terus berbicara dan menolong kami untuk semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas, tugas, pekerjaan, dan pelayanan kami. Biarlah semua yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Pimpin kami senantiasa Roh Kudus. Jadikan kami pemenang-pemenang yang senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, nyatakan kuasa mujizat-Mu, pertolongan-Mu bagi setiap kami. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami jawaban doa, kami alami pertolongan Tuhan. Ada sukacita, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.